Terima kasih Mas Aris. Selamat siang teman-teman yang bisa hadir di siang hari ini ya. Dan bisa dan sebelumnya saya mau sampaikan selamat tahun baru 2006 ya, walaupun sudah lewat 10 hari. Tapi karena baru ketemu sama teman-teman hari ini, jadi saya sampaikan ya. Bagi yang sudah kenal dengan saya, mungkin sudah hafal ya latar belakang saya. Bagi yang masih baru, ya saya sendiri memang seorang dokter jelas ya, seorang dokter selesai pendidikan tahun 2006. Silakan dihitung sendiri kira-kira usia saya berapa begitu. Dan selesai pendidikan saya langsung terjun ke dunia industri ya. Jadi memang saya background pengalaman kerja saya itu di bidang industri, dan saat ini saya dipercaya oleh teman-teman ya untuk membantu perusahaan-perusahaan baik itu manufaktur ya dan juga sektor industri lainnya dalam pengembangan sistem manajemen K3 terkhusus dengan spesialisasi saya di bidang kesehatan kerja dan higiene industri. Dan siang ini topik yang menarik untuk dibagikan ya, ngikutin judul aja ya teman-teman ya. Soalnya yang kalau judul saya ini pada dasarnya ini diperuntukkan untuk pelatihan khusus, tapi ini tapi isinya setidaknya bisa menolong teman-teman untuk punya pemahaman dasar dulu tentang program perlindungan pernapasan itu sendiri. Kenapa program perlindungan pernapasan ini penting banget di tempat kerja? Ya, oleh karena pada dasarnya di tempat kita itu ada partikulat pada dasarnya. Ya, mau partikulat fisik, partikulat kimia, partikulat biologi, ya, itu ada di tempat kerja kita, baik di dalam proses kerja ataupun dalam lingkungan kita bekerja. Dan partikulat-partikulat ini akan bisa memberi dampak buruk bagi kesehatan, ya. Dan karena hal tersebut penting sekali untuk kita menerapkan program ini. Nah, tapi sebelum masuk ke inti obrolannya, maka kita perlu mengenal dulu beberapa hal. Nomor satu adalah ya tentang sistem pernapasan kita sendiri ya. Tuhan semesta alam menciptakan kita memiliki sistem pernapasan, sistem tubuh yang dipakai untuk mengambil oksigen pada dasarnya. Mulai dari rongga hidung ya sampai ke jaringan paru-paru. Dan kita bisa lihat di sini secara ilustrasi bahwa di dalam rongga hidung itu terlihat seperti kayak ada bentuk lidah-lidah begitu ya, ada lipatan-lipatan. Lipatan-lipatan itu pun juga dibarengi dengan adanya rambut hidung ya. Itu adalah pertahanan pertama kita untuk mencegah partikulat-partikulat fisik ya, terkhusus fisik dan juga terkhusus partikulat biologi masuk ke dalam paru-paru ya. Pada dasarnya itu. Nah, di mana ukuran partikelnya yang besar-besar. Nah, tapi kalau ukuran partikulatnya kecil-kecil bagaimana? Mereka nanti akan coba ditahan di batang tenggorok. Di sini namanya trakea, ya. Ditahan di batang tenggorok, dan di mana di dalam batang tenggorok itu ada mekanisme pertahanan yang tujuannya supaya partikel ini tidak langsung masuk ke dalam paru-paru, ya. Nah, jadi kalau secara garis besar mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sistem pernapasan kita itu ada 5. Ya, dari sisi anatomi, struktur bangunan saluran napas kita itu sudah punya yang namanya sistem mukosilier. Ya, mukosilier terdiri dari dua kata, mukus dan silia. Ya, mukus itu adalah lendir. Silia adalah seperti tentakel, begitu, rambut-rambut. Nah, mukus dan silia, lendir dan tentakel ini yang bertugas untuk menangkap partikel-partikel berbahaya supaya dia tidak masuk ke dalam paru-paru. Dan akan dikeluarkan melalui dua refleks. Refleks batuk kalau posisinya di trakea dan refleks bersin kalau posisinya di rongga hidung, ya. Dan kalaupun partikel-partikel ini masih bisa masuk sampai ke jaringan paru-paru, ada satu sel yang bertugas untuk memakan partikel-partikel tersebut, ya, yang disebut namanya makrofag. Karena dia posisinya di paru-paru, nama resminya adalah makrofag alveolar. Ya, sedikit
belajar bahasa Latin sedikit ya teman-teman ya. Nah, dia punya tugas untuk memakan semua partikel yang dipandang berbahaya tersebut. Jadi bersyukurnya sistem pertahanan di dalam pernapasan kita itu baik begitu. Tetapi kita tidak bisa menutup mata ya kalau partikel-partikel yang kita hadapi di tempat kerja kita itu bermacam-macam begitu. Baik itu dalam bentuk kimia, ya, baik itu golongan hidrokarbon aromatik, alifatik, aldehida, alkohol, asam basa kuat, logam, ya, serat-serat mineral seperti asbes, ya, silika, dan juga komponen kimia yang mudah menguap pada suhu ruangan yang kita kenal dengan nama volatile organic compound, ya. Dan kita juga tidak menutup mata bahwa banyak kondisi, ya, di aspek bentukan partikelnya ini, apakah dia dalam bentuk dust, atau fumes, atau vapor, atau mist, atau gas, atau smoke. Di mana bentukan partikel inilah yang nanti akan menentukan apakah dia mudah masuk ke dalam tubuh kita atau tidak melalui sistem pernapasan kita, ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini bahwa dalam hal berbicara partikel, ya, ada banyak bentukan. Ya, yang kita waspadai adalah dalam bentuk fumes dan bentuk vapor. Kenapa? Fumes adalah partikel padat ya yang terjadi karena kondensasi. Ya, biasanya terjadi sesudah penguapan benda padat yang dipijarkan dan adanya oksidasi kimiawi. Yang kita takutin dari fumes. Ya, dan ini juga berlaku dengan vapor. Bedanya fumes dengan vapor adalah kalau fumes adalah partikel padat. Kalau vapor partikel cair. Begitu. Apa yang kita takutin? Ukuran partikelnya. Fumes dan vapor ukurannya tuh kurang dari 1 mikron. Ya, dibanding bentukan yang lain. Ya, gas, dust, mist, dan juga smoke. Ya, itu yang kita lebih takutin. Kenapa? Karena ukuran partikelnya ini sedemikian kecil sehingga dia bisa lolos melewati mekanisme pertahanan pernapasan kita. Bisa sampai ke jaringan paru-paru, bahkan dia bisa melakukan penembusan masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, itu yang harus diwaspadai tempat kerja kita. Dan itulah sebab kenapa kalau di aspek higiene industri, kita mengenal istilah namanya respirable dust. Ya, jadi baik partikel fumes, partikel vapor, even partikel dust, asalkan dia ukuran di bawah 1 mikron, kita sebut namanya respirable. Dan penampang inilah yang kita ukur, ya, berapa besaran kadarnya itu, ya, kadar di udaranya itu, untuk memastikan bahwa tidak ada, ya, bahan berbahaya yang bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui sistem pernapasan, ya. Dan dari partikel-partikel ini sendiri pun juga ada debu. Kalau debu kita bicara partikulat fisik. Ya, partikulat fisik ini macam-macam. Ya, ada debu inert, ada fibrogenik, ada iritan, ada alergen, ada karsinogenik, dan juga ada yang toksik. Ya, prinsipnya apapun jenis dari debunya, ya, inert, fibrogenik, iritan, dan segala macam, selama partikelnya kurang dari 1 mikron, itu kita pandang berbahaya. Ya, nah, kenapa bisa berbahaya? Karena salah satu alasannya lagi, seberapa lama partikel bisa bertahan di udara. Semakin kecil partikelnya, semakin lama waktu dia bertahan di udara. Ya, kalau kita lihat di gambar ini, buat ukuran 1 mikron saja bisa bertahan di udara 12 jam. Ya, apalagi kalau dia ukurannya 0,5 mikron. Dia bertahan hampir 42 jam. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau ada partikel berbahaya yang ada di area kerja kita, tapi dia masih bertahan hampir 2 hari kasarnya. Ya, itu yang kita takutkan dari ukuran partikel. Yang dimana yang tadi saya sudah ceritakan, semakin kecil partikelnya, maka dia akan lebih mudah masuk sampai ke kantong udara paru-paru yang namanya alveolus.
Tapi kan kita sudah punya makrofag, Dok. Betul, makrofag alveolar itu namanya yang bertugas untuk memakan partikel-partikel tersebut. Tetapi ada titik kelemahan dari sel yang kita miliki, yaitu makrofag tersebut. Dia punya yang namanya titik jenuh, ya. Kalau istilah kita tuh, kalau saya membahasakan tuh, ada titik kenyang bego, ya. Kita kalau makan, kalau sampai kekenyangan kan kita jadi kenyang bego. Karena kenyang bego kita nggak kita tidak bisa produktif tuh. Mukanya pelongak-pelongok kayak kucing oyen gitu, ya. Makrofag bisa mengalami hal tersebut. Ya, dia mengalami titik jenuh di mana dia tidak bisa menangkap lagi partikel-partikel tersebut. Oleh karena apa? Oleh karena waktu paruh dari partikel tersebut. Buat teman-teman yang latar belakang kimia pasti paham nih istilah waktu paruh, ya. Waktu yang diperlukan untuk sebuah bahan berkurang dosisnya sampai 50% dari dosis semula. Itu namanya waktu paruh, ya. Jadi kalau ada partikel-partikel yang waktu paruhnya itu panjang, maka sedemikian lama waktu yang dibutuhkan oleh makrofag tersebut untuk mencerna. Ya, akibatnya ya itu si si makrofagnya jadi kenyang bego begitu. Ya, nah udah tadi dia bertahan lama di udara, ya karena partikelnya kecil, dia mudah masuk sampai ke dalam paru-paru dan kalaupun ditangkap oleh si makrofag, makrofag pun juga punya keterbatasan. Sehingga inilah yang menyebabkan bagaimana orang-orang, ya para pekerja, itu bisa terkena penyakit paru-paru. Bahasa kerennya adalah pneumokoniosis. Jadi, kalau kita melakukan medical check up nih, ya saat ini saya banyak membantu beberapa perusahaan dalam melakukan analisis hasil medical check up. Saya waspada nih dengan temuan ronsen paru-paru. Waspadanya apa? Seringkali disalah mengertinya bahwa temuannya ini adalah TBC. Belum tentu TBC. Bisa saja temuan foto ronsennya itu karena adanya pajanan dari partikel, ya, debu mineral, lalu debu logam keras, atau juga debu organik, ataupun juga debu-debu lainnya, tergantung kepada posisi kerja masing-masing sektor industri. Ya, buat teman-teman yang kerja di batu bara, debu batu bara bisa bikin penyakit paru, ya. Atau tambang batu, tambang mineral bisa kena penyakit paru-paru. Yang kerja di perkayuan, tukang kayu, carpenter, bisa kena penyakit paru-paru. Yang kerja di pertanian, ya, di yang ngurusin apa gabah padi, bisa kena penyakit paru-paru, ya. Yang kerja di kandang hewan, kebanyakan ayam tuh biasanya tuh, ya, bisa kena penyakit paru-paru. Jadi selama ada partikel-partikel debu, selama ada vapor, selama ada fumes, ya, di tempat kerja kita, maka setiap pekerja itu berisiko untuk terkena penyakit paru-paru. Yang kita kenal namanya adalah pneumokoniosis. Jadi buat teman-teman nih di masing-masing perusahaannya yang memang dalam proses kerjanya itu ada produk sampingan debu, waspada. Ya, penting sekali untuk deteksi dini kemungkinan para pekerja ini terkena pneumokoniosis. Buktinya dari mana? Bisa dari foto ronsen. Tapi foto ronsen dibilangnya TBC terus. Oleh karena pembacanya bukan pembaca yang bersertifikasi ILO pneumokoniosis. Jadi ada sertifikasi terhadap petugas pembaca ronsen. Baik itu dokter spesialis radiologi ataupun juga dokter okupasi, ya, untuk mereka bisa membaca hasil ronsen yang ada hubungan dengan pajanan debu tersebut. Ini penting, ya. Tidak hanya kita mengandalkan spirometri. Walaupun spirometri penting juga karena spirometri tugasnya adalah untuk menghitung kapasitas fungsi dari paru-paru tersebut, apakah terjadi penurunan atau tidak, ya. Nah, karena ada kehadiran, ya, partikulat di tempat kerja kita, ya, partikulat debu, partikulat fumes, partikulat vapor yang nanti bisa berdampak kepada penyakit paru-paru, maka penting sekali untuk melakukan program perlindungan pernapasan.
Respiratory Protection Program, di mana program ini harus dikomandoi oleh teman-teman ahli higiene industri. Boleh pilih salah satu lah, it depends. Ya, kalau tempat yang teman-teman punya higienis industri, ya, industrial hygienist, monggo, beliau yang pimpin. Tapi kalau di tempatnya teman-teman punyanya dokter, dokter kesehatan kerja, ya monggo, dokternya yang jadi pimpinan. Nggak jadi masalah sebenarnya. Karena apa? Karena respiratory protection program, ya, program perlindungan pernapasan, itu tujuannya adalah melindungi kesehatan pekerja, melindungi kesehatan sistem pernapasan pekerja, ya. Dengan cara apa? Ya, yang tadi sudah disebut di awal tadi, kita mengidentifikasi dulu. Ini jenis partikelnya apa yang ada di apa namanya? Ya, yang ada di lapangan. Ketika kita sudah menemukan partikelnya, kita mengukur tingkat pajanannya. Dan kalau memang tingkat pajanannya di atas nilai ambang batas, maka lakukanlah bentuk pengendalian. Dan penting sekali untuk memberikan awareness kepada para pekerja, ya. Itu penting sekali, ya. Nah, identifikasinya itu dengan cara apa? Ya, dalam hal kita melakukan identifikasi, memang penting sekali untuk melakukan walkthrough survei pada dasarnya. Ya, apa yang harus dilakukan saat di dalam walkthrough survei tersebut adalah mendapatkan yang namanya LDKB. Istilah zaman dulu, istilah sebelum tahun 2015, LDKB. Kalau sekarang, buat teman-teman yang ahli K3 kimia, pasti akan koreksi saya, bukan LDKB dok, LDK sekarang namanya. Ya, karena istilah LDK itu adalah istilah setelah 2015. Jadi memang ada perubahan, ya, perubahan sistem, perubahan prinsip, ya, yang dimana sekarang setiap perusahaan, siapapun itu, ya, terkhusus produsen, produsen bahan kimia, harus melampirkan LDK dan harus berisikan 16 bab. Penting. Kalau dulu, sebelum 2015, yang dulu namanya masih LDKB, itu nggak dibikin 16 bab tuh. Nggak dibikin. Makanya agak sakit kepala juga tuh. Baik saya, ya, sebagai ahli higiene industri maupun dokter, ataupun juga teman-teman di K3 kimia, sakit kepala tuh. Kenapa? Datanya nggak lengkap. 16 babnya nggak ada. Paling cuma 4 bab doang yang sering dihadapi nih untuk terbitan sebelum tahun 2015. Ya. Setelah 2015 udah banyak berubah. Intinya 16 bab ini harus ada. Terkhusus kalau kita bicara yang namanya eh, program perlindungan pernapasan, penting sekali untuk melihat kepada komposisi bahan. Di dalam komposisi bahan, dia punya yang namanya chemical registry number. Ya, chemical registry number ini yang bisa dipakai untuk mencari sifat fisik, sifat kimia dari partikel produk tersebut maupun informasi terkait kesehatannya. Yang bisa kita lihat di 4 referensi di bawah ini, teman-teman. Ya, jadi penting sekali. Langkah pertama kita untuk mengidentifikasi, terkhusus untuk partikel kimia ya, adalah LDK. Inventarisasi LDK penting sekali. Ya, untuk kimia, untuk fisik, fisik pada dasarnya gampang. Ya, fisik kita bisa lihat secara kasat mata ataupun juga produk sampingan yang dihasilkan. Ya, seperti debu, logam, ataupun debu kandang hewan yang tadi saya bilang, debu batu bara, ya kelihatan tuh, ya, secara tampilannya. Tapi kalau kimia, oleh karena dia sifatnya nanti bentukannya adalah fumes atau vapor, maka kita butuh LDK. LDK di dalam bab 2 yang mencantumkan komposisi bahan dari produk tersebut memiliki chemical registry number. Chemical registry number ini yang nanti yang kita pergunakan untuk mencari tahu ini dampaknya kemana nih si partikel ini, ya. Dan ketika kita sudah menemukannya, teman-teman, maka penting sekali untuk melakukan pengukuran.
ya, sampling kita bilang. Strategi sampling dengan menggunakan komponen 4W dan 2H, ya. Penting sekali kita lakukan. Pengukuran penting. Baik kita, baik kita ingin mengukurnya debu atau vapor atau fumes. Tergantung. Tergantung dari apa? Tergantung dari metode ukur yang akan kita pakai. Bergantung juga kepada partikel yang akan kita ukur. Karena masing-masing partikel punya teknik ukurnya masing-masing atau teknik kalau active flow kita pakai air sampler atau pakai gas detector. Tapi kalau dia passive flow kita pakainya dust fall collector atau impinger. Ya, tergantung kepada partikel yang akan diukur yang nanti akan menentukan metode samplingnya apa yang kita pakai. Acuannya dari mana? Ya, acuannya kita bisa pakai dari manual analytical metode yang diterbitkan oleh NIOSH. NIOSH sudah mengeluarkan 5 edisi. Ya, 5 edisi dalam hal metode analitik untuk partikel-partikel tersebut. Ya, tinggal kita ikutin pada dasarnya. Dan ini juga hal yang penting juga buat teman-teman nih, terkhusus buat teman-teman yang memang jenis bahayanya sudah spesifik begitu. Dan Anda meminta bantuan kepada konsultan higiene industri untuk melakukan pengukuran. Ya, maka penting sekali untuk memastikan apakah metode sampling yang dipakai oleh si konsultan itu mengikuti kiblat yang udah jelas. Kiblat jelasnya itu salah satunya dari NIOSH. Salah satunya. Dan saya suka NIOSH karena lebih mudah diaplikasikan dibanding ISO atau SNI begitu. Ini referensi pribadi ya teman-teman ya, bukan berarti yang saya sebut tadi dua produk tadi itu jelek, enggak. Ya, ada juga teman konsultan saya juga yang menggunakan metodenya dari ISO. Dan itu nggak salah, ya. Itu nggak salah. Yang penting kita punya referensi. Kita punya kiblat untuk melakukan sampling terhadap partikel, baik itu partikel debu ataupun partikel kimia yang nanti kita hadapi di lapangan nanti, ya. Nah, dan setelah kita melakukan sampling tersebut dan ternyata berdasarkan dari nilai ambang batas pengukuran ternyata di atas dari nilai ambang, maka berlanjut kepada pengukuran terhadap pekerja. Ini penting. Makanya kenapa foto ronsen dan spirometri menjadi satu kesatuan. Bersyukur sekarang banyak sektor industri yang sudah mengerti dan mereka melakukan. Ya, tidak hanya cuma dengan foto ronsen saja atau tidak hanya dengan spirometri saja, tapi dua-duanya dilakukan. Ya, foto ronsen untuk melihat struktur anatomi. Ada nggak kelainan struktur paru-parunya? Dan spirometri untuk menilai fungsi paru-paru. Paru-parunya bagus nggak? Begitu. Ya. Nah, untuk yang foto ronsen, ya, untuk menilai, ya, ada nggak partikel debu yang masuk ke dalam paru-paru si pekerja sehingga bisa menimbulkan kondisi penyakit yang namanya pneumokoniosis. Standar yang kita pakai adalah yang ini, teman-teman, nama resminya, ya. ILO International Classification of Radiograph of Pneumoconiosis. Ini mohon maaf kalau ini adalah edisi yang lama tahun 2000, sekarang yang terbaru adalah 2021. Ya. Tapi perubahannya tidak terlalu banyak karena dalam hal nanti si pembaca foto ronsennya, baik itu dokter spesialis ataupun dokter okupasi yang memang sudah memiliki sertifikasi tersebut, ya, kita akan mengikuti acuan dari pedoman ini untuk melihat, oh, gambarannya bercak, oh dia gambarannya bulat, oh ukurannya sekian milimeter, ya, untuk kita mengatakan yes, ini pneumokoniosis, ya. Jadi buat teman-teman nih di sektor industrinya yang memang bahan bakunya ada debu, ya, debu khususnya ya, partikulat debu, respirable dust, dan nanti meminta tolong PJK 3
medical check up ya, PJK 3 pemeriksaan kesehatan pekerja, tolong pastikan bahwa yang nanti membaca foto ronsennya adalah mereka yang memang sudah terstandarisasi ILO ya untuk klasifikasi radiologi pneumokoniosis. Ini penting, penting sekali ya, teman-teman. Itu yang pertama. Dan lalu untuk yang kedua adalah spirometri. Ya, alat yang kita pakai untuk mengukur volume statik dan volume dinamis dari paru-paru. Volume statis adalah volume yang ada di dalam paru-parunya. Sedangkan volume dinamis adalah volume saat menghirup dan membuang udara. Ya, untuk menilai status fungsi paru tersebut pada dasarnya. Nah, ini ada sedikit video untuk mengenalkan pada teman-teman teknik spirometri itu seperti apa sih buat yang belum pernah ya. Kalau yang sudah pernah mungkin sudah hafal. Ya, tapi ini sedikit pengenalan buat teman-teman. Hi, my name is Ivana. I'm going to perform pulmonary function test. The first step, the patient puts everything to your mouth, put the clip on your nose, and breathe normal. Breathe normal, in and out, in and out. Prepare taking deep breath in and blow it out. Keep blowing. Take a deep breath in. Good, thank you. The next step, the patient gonna breathe. Hold on. Hold on a second. Breathe normal. Okay. Now please breathe deeply and rapidly. Go ahead. We can start now. Okay. Keep breathing. Very good. Almost done. Thank you. Okay. Now we're ready for the step number 3. Hold on. Oh, everyone try. Oke, ini sedikit pengenalan buat teman-teman. Kalau di luar negeri, alat spirometrinya itu lebih kompleks. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dalam melakukan pengambilan hasil spirometri. Kalau kita mengacu kepada standar dari OSA, dari Occupational Safety and Health Agency, ya, mengukur itu pengambilan tadi itu harus 3 kali pengambilan, harus minimal. Karena nanti dari hasil pengambilan tersebut kita akan ngambil rata, sambil kita nanti melihat kurva dari hasil spirometri yang dilakukan. Ya, kurva ini kita sebut namanya spirogram. Ya, ini yang kita pakai untuk menilai apakah fungsi paru-paru dari si pekerja ini sudah bermasalah atau tidak. Nah, dari hasil tersebut, teman-teman, kalau ternyata amit-amit jabang bayi ada pekerja kita yang memang mengalami, ya, yang mengalami penyakit paru-paru karena pajanan dari partikulat tersebut, maka langkah berikutnya adalah pengendalian. Pengendalian utama yang kita lakukan di dalam program pengendalian pernapasan atau respiratory protection program adalah engineering, yaitu ventilasi industri pada dasarnya. Baik kita mengendalikan source-nya, yaitu dengan substitusi, atau juga enclosure, atau ada isolasi, atau menggunakan memodifikasi metode kerja seperti metode basah, ya, atau juga menggunakan engineering lainnya adalah ventilasi lokal dan ventilasi dilusi, ya. Untuk ventilasi, ya, untuk untuk ventilasi ada beberapa jenis. Kalau berdasarkan proses ada ventilasi alami dan buatan. Untuk cara kerja ada supply dan exhaust. Prinsip dari ventilasi ini adalah udara harus mengalir, teman-teman.
Ya, udara harus mengalir sedemikian rupa supaya seluruh partikel berbahaya itu tidak bertahan lama di dalam ruang kerja kita, tapi dia dikeluarkan dari ruang kerja kita. Ya, secara prinsip ya, kalau saya mau kasih sebentar ya teman-teman ya. Ep, Oke, sebentar. Ya, oke. Secara prinsip menjauhkan partikel-partikel berbahaya itu dari pekerja, maka diaturlah sistem supply dan sistem exhaust sedemikian rupa, teman-teman. Ya, contoh yang jelek adalah contoh yang di bawah, unacceptable, di mana sistem supply-nya atau kita kenal dengan nama inlet itu malah menghadap ke pekerja. Ya, justru inlet itu harus di belakang pekerja untuk mendorong partikel menjauhi dari pekerja dan nanti akan diambil oleh exhaust atau kita kenal dengan nama outlet. Ya, prinsipnya seperti itu, prinsipnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya di sini kan adalah faktor-faktor apa saja yang nanti menentukan sistem ventilasi kita tuh baik atau tidak. Ya, beberapa faktor. Luas volume ruang kerja penting, lalu juga lokasi, beserta dan juga jumlah lokasinya, dan keberadaan dari bahan berbahayanya. Ya, bentuk bentuk fisik, bentuk kimianya seperti apa. Ya, dan baru yang berikut adalah faktor dalam hal posisi kerja dari para pekerja tersebut. Ya, ini penting sekali, teman-teman. Ya, untuk kita mempertimbangkan kita mau menggunakan ventilasi industrinya tuh mau sampai sejauh apa. Ya, berapa inlet, berapa outlet, berapa volume kecepatan yang harus kita setel supaya aliran udaranya berjalan lancar tapi tidak mengganggu proses pekerjaan di tempat kerja tersebut. Ya, sambil juga kita mempertimbangkan terhadap arah kecepatan angin dan juga iklim sepanjang tahun di area kerja tersebut. Kenapa? Karena ini nanti berhubungan dengan ventilasi pada dasarnya. Ketika kita mendorong partikel itu keluar dari ruang kerja kita, tapi ternyata arah kecepatan angin dari tempat luar itu malah mendorong kembali ke ruang kerja kita, itu juga akan membuat pengendaliannya itu tidak maksimal. Begitu. Ya, jadi inilah faktor-faktor yang nanti kita harus hitung dan pertimbangkan. Dalam hal nanti menentukan jenis, ya, sistem ventilasinya, lalu jumlah ventilasi, beserta titik lokasinya yang nanti akan kita pasang. Baik untuk sistem supply-nya maupun sistem exhaust-nya. Ya. Untuk sistem supply, kita bisa memilih dua hal, dua jenis, yaitu ventilasi umum dan ventilasi dilusi. Sedangkan untuk yang exhaust, ya umumnya sih kita punya yang general exhaust. Walaupun local exhaust pun kita juga butuhkan. Local exhaust itu adalah yang nanti tempatkan di masing-masing meja kerja para pekerja itu sendiri nanti. Ya. Nah, lalu yang berikut, ya, apa keuntungan dari sistem ventilasi dilusi dengan general tadi nih? Ya, ya ini beberapa keuntungan kerugiannya. Memang dilusi secara biaya peralatan dan instalasi dan juga perawatan itu tidak sulit, tidak mahal. Untuk mengontrol jumlah kecil bahan kimia yang tingkat keracunannya rendah itu efektif. Ya, untuk mengontrol gas atau uap mudah terbakar dia juga efektif. Ya, tetapi jeleknya dari ventilasi dilusi adalah dia tidak sepenuhnya menghilangkan udara berkontaminan dibanding ventilasi lokal. Ya, ventilasi lokal dia bisa menghilangkan kontaminan. Ya, cepat. Ya, untuk menangani segala jenis kontaminan atau polutan dia cepat sekali. Ya, untuk menghilangkan. Sehingga dalam hal make up udaranya, yaitu meriset ya kualitas udaranya lebih cepat ventilasi lokal dan biaya energinya rendah ya dibandingkan dilusi. Tapi kalau lokal memang biaya untuk perawatan desainnya lebih besar karena kan kita pasangin di titik-titik tertentu.
ya. Nah, itu. Ini yang harus kita pertimbangkan juga dalam hal penerapan ventilasi. Ya, karena kalau ventilasinya baik, maka partikelnya tidak akan bertahan lama di dalam ruang kerja, dia akan terdorong keluar sehingga pada dasarnya para pekerja tidak perlu menggunakan alat pelindung diri. Tetapi di dalam program pengendalian pernapasan, APD pun kita perkenalkan. Ya, ada tiga jenis respirator, ya, alat pelindung pernapasan. Ada yang air purifying, ada supplied air, ada filter mask. Ya, masing-masing punya kegunaan. Air purifying kita khususkan untuk memfilter partikel kimia. Filter mask untuk yang fisik, debu. Supplied air yang kita kenal dengan nama SCBA, yaitu yang kita pakai kalau kita bekerja di ruangan yang sangat beracun. Ya, seperti silo, eh, daerah-daerah confined space, ya, kilang minyak, kita ingin membersihkan tabu apa kilang kita karena itu sangat tinggi tingkat racunnya, maka kita menggunakan supplied air. Tapi kalau buat pekerjaan sehari-hari, tergantung nih, kita berhadapan dengan partikel kimia atau yang fisik. Kalau kimia, kita pakai air purifying. Kalau fisik, kita pakai filter mask, ya. Yang dimana untuk air purifying respirator untuk kimia itu punya jenis filternya, ya. Makanya penting. Itu alasan kenapa kita harus mengidentifikasi partikel kimia di tempat kerja kita. Karena nanti berhubungan dengan pemilihan filter, ya. Filter kimianya. Kalau pakai referensi dari 3M, masing-masing jenis ada kode warna filternya yang nanti akan disediakan, ya. Dan yang paling penting, kalau kita menyediakan APD adalah harus melakukan fit testing. Dipastiin gitu. Si respiratornya tuh nempel bener-bener dari cuping hidung sampai ke dagu. Nempel, ya. Tidak ada kebocoran udara. Di mana salah satu contoh yang kita bisa pakai adalah tes kualitatif seperti di gambar. Ya, kita bisa menggunakan tes odor atau tes rasa. Tes rasa ini kita menggunakan bahan sakarin dan juga bittrex untuk kita melihat apakah dia ini sudah apa namanya sudah tertutup dengan baik atau tidak. Kalau ternyata tidak tertutup, ganti ya model respiratornya yang benar-benar sesuai dengan kontur dari wajah si pekerja. Jadi nggak cuma hanya sekedar kita bagi-bagi APD-nya saja, tapi kita perlu pastikan bahwa respirator yang yang sudah diambil dipasangkan di wilayah zona pernapasannya benar-benar menutupi, benar-benar tersil begitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fit testing ini ada beberapa hal, kayak perubahan kontur gigi, sempat ada operasi wajah, ya, atau juga ada peningkatan atau penurunan berat badan, ya, atau karena penuaan, ataupun juga karena faktor dari respirator. Tapi yang paling sering kita hadapi adalah tentang rambut wajah. Teman-teman yang nantinya harus menggunakan respirator, ya, dalam pekerjaannya, pastikan rambut wajahnya itu nggak nutupin. Kenapa? Karena ukuran diameter dari rambut wajah itu lebih dari 500 mikron. Sedangkan partikel berbahaya itu ukurannya bisa kurang dari 10 mikron. Artinya, kalau kita nggak cukur rambut wajah kita, ya, si partikel itu akan tetap bisa masuk nyusup lewat rambut wajah kita. Walaupun kita sudah menggunakan respirator, itu masalahnya. Itu sebab makanya kenapa buat teman-teman terkhusus dari Nayos ya. Nayos sudah kasih panduan gampang. Rambut wajah yang diperkenankan untuk apa supaya dia bisa pakai respirator udah ada syaratnya nih. Ya, intinya rambut wajahnya itu tidak boleh offside, ya, tidak boleh berada di wilayah zona pernapasan. Zona pernapasan dari respirator tersebut yang teman-teman bisa lihat di sini. Berarti yang berjenggot nggak bisa pakai. Kalau kumisnya melebihi dari respirator, itu juga itu juga nggak boleh, ya. Jadi kalau yang mau pakai respirator, ya dicukur. Tapi saya
Kak, tapi saya nggak mau cukur jenggot saya gitu. Ya, kalaupun pakai respirator, partikelnya juga akan tetap masuk. Nah, makanya kenapa penting sekali sistem ventilasi industri ini kita tekankan supaya benar-benar bisa memberikan perlindungan yang maksimal kepada para pekerja itu sendiri. Selain penyediaan respirator pun dilakukan di dalam perusahaan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bagikan teman-teman selama kurang dari 1 jam ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman tentang prinsip-prinsip dasar penerapan dari program perlindungan pernapasan di tempat kerja. Respiratory Protection Program. Mudah-mudahan ini bisa memberikan eh, kepercayaan diri buat teman-teman untuk menerapkannya di tempatnya teman-teman masing-masing. Ya, yang nanti selanjutnya kita akan bisa banyak berdiskusi ya terkait tentang topik ini, tapi sebelumnya saya perlu kembalikan layar dan waktu kepada Mas Arif. Untuk itu, silakan Mas Arif. Oke, baik. Terima kasih Dokter Wendri ya, luar biasa ya teman-teman ya. Saya juga terakhir baru tahu tuh ternyata kalau yang jenggotan nggak harus cukur dulu ya. Pantesan selama ini kalau pakai respirator suka masih ada yang masuk baunya. Ternyata masih masuk ya, ada lubang-lubang kecil dari jenggot ini ya gitu. Oke, menarik teman-teman semuanya. Silahkan bisa tanyakan ke Dokter Wendri hari ini karena menarik sekali dan teman-teman juga punya kesempatan luar biasa langsung akan dijawab oleh seorang dokter nih teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A dan nanti langsung dijawab oleh Dokter Wendri. Kalaupun nanti teman-teman ingin bertanya langsung juga boleh, nanti klik raise hand. Kemudian sambil menunggu teman-teman menuliskan pertanyaannya, saya akan sampaikan dulu beberapa informasi untuk teman-teman semuanya, terutama untuk absensi ya akan saya kirimkan sesaat lagi. Jadi teman-teman mohon ditunggu. Setelah ini saya akan kirimkan absensinya. Dan untuk bisa mendapatkan sertifikat hari ini, teman-teman silahkan install dulu aplikasi Mika Pro ya atau Mika Super App K3 sama aja ya. Nanti teman-teman kalau sudah install dan kalau misalkan kita belum punya akun, silahkan daftar dulu akunnya. Kalau misalkan sudah punya akun, ya, maka pastikan akunnya sudah platinum atau masih silver. Kalau sudah platinum, sudah aman, tinggal isi absen aja. Tapi kalau masih silver bagaimana? Ya misalkan saya udah punya lama, cuman nggak pernah saya update-update ke platinum ya. Saya cuman butuh materinya aja. Ya, nggak apa-apa juga ya teman-teman ya. Tapi kalau once nanti teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, yang penting teman-teman udah isi absen dulu aja gitu ya. Nah, kapanpun teman-teman ingin upgrade platinum itu kalau teman-teman sudah absen maka sertifikat tetap akan diberikan. Yang penting nanti teman-teman konfirmasi dulu aja. Bisa langsung ke saya ataupun nanti teman-teman bisa konfirmasi ke tim Media Tama seperti itu. Ya. Kalau mau langsung ke saya nanti saya akan kirimkan nomor WhatsApp saya di kolom chat ya setelah ini. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman yang baru pertama kali daftar, maka akan mendapatkan gratis masa aktif Platinum selama 3 bulan. Jadi teman-teman masih bisa memanfaatkan sertifikat free selama 3 bulan untuk mengikuti webinar hari ini dan juga 3 bulan ke depan. Itu ya teman-teman untuk EIK3, silakan nanti teman-teman bisa coba langsung di websitenya eik3.mediatama.co.id ataupun teman-teman juga bisa langsung di aplikasi Mika Pro ya. Jadi bisa lewat desktop ataupun juga bisa langsung di aplikasi Mika Pro. Nanti kalau lewat desktop atau lewat website tadi, teman-teman silakan langsung klik mulai konsultasi K3, lalu nanti teman-teman bisa langsung gunakan email dan password aplikasi Mika Pro. Ya, jadi akunnya itu bukan pakai akun Google, tapi akun aplikasi Mika Pro. Jadi tentunya teman-teman harus daftar dulu aplikasi Mika Pro-nya kalau belum punya akunnya gitu ya. Nah, nanti seperti ini tampilannya, teman-teman bisa tanyakan apa saja seputar K3. Ya, kalau di luar K3 biasanya si AI K3-nya ini nggak bisa menjawab dengan benar gitu ya, karena memang didesain hanya untuk AI K3 saja. Seperti itu. Silakan nanti teman-teman bisa akses juga di aplikasi Mika Pro ya, di Play Store dan juga di App Store. Dan kalau teman-teman ingin menonton kembali video-video webinar kolega sebelumnya, bisa
tonton di channel YouTube-nya Kak Deni karena di sini ada banyak sekali video-video K3 dan juga rekaman webinar di setiap hari Sabtu akan kita upload juga di sini ya. Kalau teman-teman semuanya ingin perpanjang lisensi SKP ya, baik yang level ahli, operator, teknisi ya, sampai dengan CEO ya. Teman-teman bisa ke Media Tama untuk nanti dibantu perpanjangannya. Ya, yang penting jangan lebih dari 1 tahun sejak masa berlakunya habis. Kenapa? Karena kalau sudah lebih dari 1 tahun, maka nanti teman-teman perlu ikut refreshment. Yang pertama, kalau ikut refreshment, teman-teman perlu meluangkan waktu 3 sampai 5 hari lagi, tergantung pelatihannya. Ya, paling cepat 3 hari, paling lama ada yang 5 hari. Kalau teman-teman ikut refreshment juga, teman-teman juga harus mengeluarkan biaya lebih tinggi dibandingkan biaya perpanjangan biasa. Jadi sayang banget. Biasa sih karena kelupaan ya. Jangan sampai lupa. Jadi bisa dikasih reminder di handphonenya masing-masing kalau lisensinya sudah habis atau expire. Oke, nanti bisa hubungi saya ataupun tim Media Tama yang teman-teman kenal. Kemudian untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia K3, bisa langsung ambil ahli K3 umum Kemenaker RI. Dan ini pendidikan minimal D3 bisa ikut secara online dan pelatihannya selama 12 hari ya. Oke. Di sini nanti teman. Oh ya, untuk harganya per 2026 ini mengalami penurunan ya, kurang lebih sekitar 300.000. Jadi teman-teman di tahun ini lebih murah, lebih terjangkau ya. Oke, ini ahli K3 umum yang Kemenaker. Tapi kalau teman-teman ingin ambil yang BNSP, kita juga ada ahli K3 BNSP ya. Dan ini harganya di 1,5 juta, teman-teman. Kabarnya sih di Januari ini harusnya sudah lewat ya. Kabarnya sih di Januari ini di 3 jutaan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan masih ada harga 1,5, nanti teman-teman bisa langsung hubungi tim Media Tama ya. Dan ini pembelajarannya juga full online. Minimal pendidikannya adalah D3. Dan kalau teman-teman pendidikannya adalah SMA atau SMK, ambil yang petugas ataupun juga yang operator. Lalu kalau misalkan teman-teman sudah punya ahli K3 umum Kemenaker RI, bisa lanjut lagi ke auditor. Nah, auditor ini juga online training teman-teman ya, dan pembelajarannya secara online ya, nanti melalui Zoom. Tapi wajib sudah AK3U dulu, seperti itu. Nah, ini juga akan kami berikan gratis door prize hari ini ya teman-teman. Jadi nanti standby sampai dengan akhir ya. Lalu kalau teman-teman bekerja di industri, bisa nih teman-teman memiliki kompetensi ahli K3 muda lingkungan kerja, atau tadi yang disampaikan oleh Dr. Wendra adalah hygiene industri ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman ini akan mendapatkan sertifikatnya hygiene industri muda atau HIMU dari BNSP, lisensi dan Kemenakernya dari lisensi dan SKP-nya dari Kemnaker, seperti itu ya. Dan pembelajarannya blended training, akan ada prakteknya juga. Kemudian di sektor kelistrikan kita ada teknisi K3 listrik minimal pendidikan SMK, dan ini juga blended training, ada prakteknya langsung ya di Jakarta ya teman-teman. Lalu kalau kita pendidikannya sudah D3 atau S1 gitu ya, ini bisa langsung ambil ahli K3 listrik, dan pendidikannya wajib dari jurusan teknik ya teman-teman untuk bisa mengambil ahli K3 listrik ini, dan pembelajarannya full tatap muka selama 18 hari. Di sektor konstruksi kita ada ahli muda K3 konstruksi, dan ini full online training, minimal pendidikannya SMA sudah bisa ikut ya. Lalu di sektor perancah kita ada supervisor perancah dan juga teknisi K3 perancah. Kalau Bapak Ibu memasang dan membongkar perancah, ambil yang teknisi. Tapi kalau mengawasi, menghitung beban perancah, itu ambil yang supervisor perancah. Kalau di perusahaan Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke dalam tim tanggap darurat, penting memiliki petugas peran kebakaran kelas D, dan ini juga blended training, ada prakteknya di Media Tama terkait memadamkan api ya teman-teman. Lalu juga P3K ini juga ada cara tatap muka full offline di Jakarta teman-teman ya. Kemudian kalau Bapak Ibu bekerja di ketinggian dan masih menggunakan platform perancah sebagai pijakan atau alas kerjanya, teman-teman bisa ambil yang TKBT. Tapi kalau sudah bergelantungan di atas tali, seperti membersihkan kaca gedung ya, nah itu perlu mengambil yang TKPK tingkat 1. Keduanya kita lakukan secara blended training ya teman-teman.
Kemudian untuk forklift kita juga ada nih teman-teman. Kalau teman-teman yang ingin belajar forklift dari nol kita ada. Jadi nanti teman-teman juga akan diajari bagaimana caranya mengendarai forklift. Ya, karena kalau misalkan kita di perusahaan yang sudah ada forklift tapi belum ada CEO-nya, nah ini ketika nanti ada audit akan kebingungan gitu ya, nggak ada legalitas dari operatornya. Jadi penting banget untuk Bapak Ibu yang di perusahaan ada forklift. Nah, operatornya perlu memiliki CEO-nya juga. Mediatama bisa mengadakan pelatihan operator forklift. Nanti prakteknya di Mediatama, forkliftnya sudah kami sediakan untuk transmisi otomatis. Kemudian untuk teknisi K3 ruang terbatas, Mediatama juga ini pelatihannya nanti teman-teman akan belajar secara blended training, akan ada prakteknya juga secara tatap muka nanti di Mediatama. Di sektor migas ada operasi K3 migas dan pengawas K3 migas. Keduanya dilakukan secara online training sertifikasi dari BNSP. Nah, bedanya kalau yang teman-teman minimal SMA ambil yang operasi, tapi kalau sudah D3 ambil yang pengawas gitu ya. Kemudian investigasi insiden juga penting kalau misalkan teman-teman sebagai HSE kemudian terjadi sesuatu amit-amit ya. Nah, kita bisa melakukan investigasi insiden terkait dengan insiden yang terjadi ya, teman-teman. Dan ini juga pembelajarannya online training, sertifikatnya dari BNSP. Himu dan Hima ini ada ya, kalau tadi K3 lingkungan kerja, kalau ini hanya Hajin industri mudanya saja, jadi hanya sertifikatnya saja, tidak ada SKP karena ini terbitannya dari BNSP saja, teman-teman. Keduanya kita lakukan secara online training, teman-teman. Nanti kalau yang Himu nanti ada prakteknya juga ya, teman-teman. Assessmentnya nanti teman-teman akan dilakukan secara offline ya, kalau untuk yang hygiene industri ini, teman-teman, di Mediatama. Kemudian K3 laboratorium, Mediatama juga ada nih untuk yang sertifikasi BNSP dan ini minimal pendidikannya SMA sudah bisa ya. Ini adalah APK yang akan teman-teman dapatkan kalau misalkan teman-teman memilih Mediatama sebagai partner sertifikasi. Dan sekedar info bagi teman-teman yang mungkin ada yang belum tahu bahwa per Desember 2025 kemarin Kemnaker sudah tidak mencetak sertifikat lisensi dan SKP dalam bentuk hard copy. Jadi semuanya dalam bentuk digital ataupun juga soft copy ya. Jadi untuk per 2026 ini sudah tidak ada lagi pencetakan secara fisik ya untuk mempercepat proses penerbitannya. Mungkin kalau dulu bisa sampai 6 bulan gitu ya. Harapannya di 2026 ini bisa lebih cepat karena tidak ada proses pencetakan dari hard copy itu sendiri seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya kalau teman-teman ingin belajar K3 secara mandiri bisa melalui website midlea.co.id. Di sini adalah e-course-nya Mediatama untuk bisa mendapatkan materi-materi K3 secara mudah dan nanti teman-teman bisa langsung pilih saja materinya serta nanti teman-teman juga bisa dapat sertifikat modul yang bisa teman-teman download seperti itu. Lalu kalau sedang mencari pekerjaan di website mediatama.co.id ada menu karir, di sini bisa langsung diklik saja, tinggal dimasukkan saja lowongan CV-nya terhadap lowongan yang ada di sini. Ya, nanti teman-teman bisa pilih sesuai gaji dan juga lokasinya. Kalau belum punya CV di aplikasi Mika Pro ada menu buat CV online ya. Tinggal masukkan biodata, pilih template, jadi tinggal download aja seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin menghubungi tim kami terkait pertanyaan-pertanyaan seputar pelatihan, nah teman-teman bisa langsung WhatsApp tim sales kami ya, teman-teman. Dan juga follow akun sosial media kita juga. Kalau ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor, bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar. Dan juga bagi teman-teman instruktur yang ingin sharing terkait dengan materi webinar, di webinar Kolegium Mediatama bisa hubungi saya, ini nomor saya, nanti teman-teman langsung mengajukan diri untuk menjadi pembicara di webinar Kolegium. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Saya akan share dulu untuk absensinya. Jadi teman-teman nanti silahkan bisa isi absensi sampai berhasil ya. Biasanya kalau kendala sinyal itu suka nggak ada tulisan berhasil. Jadi pastikan teman-teman semuanya mengisi absensi sampai ada tulisannya berhasil ya. Supaya nanti teman-teman pada saat setelah webinar selesai
bisa langsung mendapatkan sertifikatnya seperti itu. Oke, absennya boleh 2 kali, yang penting teman-teman yakin sudah berhasil ya. Oke, sudah saya kirimkan link absensinya yang ada di kolom chat Zoom. Silahkan teman-teman bisa isi ya, dan kembali lagi ke dalam Zoom untuk kita sama-sama diskusi webinar hari ini. Baik, lanjut. Kita bahas pertanyaan yang muncul nih, Dok, dari Bapak Brar terkait pekerjaan confined space ini. Itu apakah wajib standby SCBA, Dok, untuk pernafasannya? Ini gimana, Dok? Silakan. Oh, itu sudah bukan sunnah lagi, itu wajib itu. Karena kita tidak bisa punya garansi, walaupun kita sudah melakukan proses apa sih? Saya lupa lagi nama zaman dulu itu ketika kita melakukan blowing gitu ya, blowing dengan menggunakan blower yang gede untuk mendorong supaya si gas-gas beracun itu keluar dari confined space tersebut, itu ya, itu tidak ada jaminan kalau gas beracunnya itu sudah sangat sangat berkurang ya, sehingga tetap walaupun walaupun ketika kita udah kasih blowing terus kita ukur kadar gas beracunnya ternyata emang sudah rendah ya, rendah bukan berarti nihil ya, bisa saja dia nanti muncul lagi ya apa proses dari gas beracun tersebut, sehingga si damkar ya, buat urusannya petugas damkar dan juga petugas P3K atau kalau sudah punya punya tim medis itu wajib standby, terkhusus juga untuk standby SCBA-nya juga ya. Dan kalau dari hasil asesmen internal mengatakan bahwa oh walaupun sudah kita ukur kadar gas beracunnya minimal, tapi oleh karena ya company bylaws dari perusahaan itu wajib standby SCBA atau wajib pakai SCBA, maka kita tetap harus ikutin. Ya, karena itu, karena tidak ada jaminan bahwa confined space itu memang benar-benar nihil kadar gas beracunnya, walaupun kita sudah apa namanya melakukan tindakan blowing untuk membuang seluruh gas beracun yang ada dalam confined space tersebut. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, baik. Jadi harus ya Pak Abrar ya, jangan mengandalkan hidung aja. Kita nggak bisa ya. Betul, Eh, betul. eh, walaupun hidung ini ciptaan yang maha kuasa, tapi di sekelilingnya juga ciptaan yang maha kuasa juga ya. Betul. Oke, Oke, baik. Lanjut lagi Pak Lutfi. Di lapangan, Pak Lutfi sering terpapar debu atau asap yang cukup lama. Tapi Oke. pekerja mengeluh sesak saat pakai respirator. Nah, ini solusi yang paling aman agar tetap terlindungi tanpa mengganggu pekerjaannya apa, Dok? Kalau ini sifatnya outdoor pekerjaannya, maka sebenarnya kita perlu melakukan modifikasi lokasi kerjanya. Modifikasi dalam hal apa? Perlu dilihat arah dan kecepatan angin. Ya, dilihat dulu misalkan arah kecepatan anginnya ngarah ke timur, begitu arah anginnya. Berarti dia harus bekerja membelakangi arah barat. Jadi wajahnya ngadep ke timur. Ya, prinsip dari ventilasi itu seperti itu, yaitu kita menjauhkan partikel itu dijauhkan dari si pekerjanya. Ya, kalau ini pekerjaan outdoor, maka lihat arah dan kecepatan angin. Ya, saat bekerja, pastikan pekerjaannya itu selalu menghadap ke arah outlet istilah kata, ke arah kemana angin itu berjalan. Tapi kalau ini kerjaannya indoor, sama juga, tolong dilihat, tolong diukur, dipetakan aliran udaranya. Apakah aliran udaranya ini memang apa, terperangkap di dalam atau dia tetap mengalir ke arah keluar? Kalau kita sudah petakan arah aliran udara tersebut, maka kita harus melakukan modifikasi meja kerjanya. Harus begitu. Ditambah lagi dalam hal bicara respirator, respirator yang mana nih yang bikin nggak nyaman? Semua respirator nggak nyaman. Air supply, filter mask, dua-duanya nggak nyaman. Cuman harus dilihat jenis partikel di lapangan kerjanya itu apa? Partikel kimia atau partikel fisik? Kalau partikel kimia, apakah berdasarkan sifat fisik dan sifat kimianya sangat beracun atau tidak? Ya, kalau dia sangat beracun, pekerjanya siapa yang secara intens berinteraksi dengan bahan kimia sangat beracun tersebut? Maka kita menetapkan yang namanya
eh, skala prioritas atau kalau saya pakai istilah ilmu marketing itu segmentasi dan targeting. Di segmen dulu yang mana nih yang memang high risk gitu untuk bisa keracunan bahan kimia. Sehingga dia yang diwajibkan untuk menggunakan respirator dibandingkan teman-teman yang lain. Begitu. Jadi harus dilihat apa namanya lokasi kerjanya. Kalau di outdoor malah lebih enak. Outdoor kan kita ngikutin arah kecepatan angin aja sebenarnya. Sehingga mereka bisa secara apa ya? Oh, secara fleksibel menggunakan respiratornya mereka sendiri. Begitu. Tapi tetap edukasi kepada pekerja dalam penggunaan respirator itu penting supaya mereka pun juga menyadari kalau mereka nggak pakai ada risiko. Ya, kalau mereka pakai ada risiko ya risikonya nggak nyaman begitu. Supaya mereka mengerti. Ya, intinya seperti itu. Baik. Jadi memang pada ini semua APD itu nggak nyaman ya dok ya? Semuanya nggak nyaman. Hmm. Oke, mau nyaman sekarang atau mau nyaman nanti gitu ya. Kalau mau nyaman Betul. sekarang, nanti jadi nggak nyaman. Kalau nggak nyaman Betul. sekarang, nanti bisa nyaman. Itu pilihan ya. Semua Pilihan. pasti ada pilihannya. Oke, oke, baik. Lanjut lagi. Oh, masih dari Pak Lutfi satu lagi nih. Empat tanda-tanda awal paru-paru sudah terdampak akibat paparan debu atau asap, Bro, di tempat kerja. Pertama, batuk. Itu udah jelas. Keluhan pertama kali yang akan muncul pada mereka yang sudah mengalami masalah pada fungsi paru-paru adalah batuk. Mau dia batuk berdahak atau batuk kering, itu sudah pertanda bahwa tubuh kita sedang melakukan mekanisme pertahanan guna mencegah partikel itu masuk sampai ke paru-paru. Ya, keluhan pertama pasti batuk. Kalau nggak batuk bersin. Ya, yang nanti kalau keluhan ini tidak dicari tahu akar sebabnya dan dijauhkan akar sebabnya, maka keluhan kedua yang nanti akan muncul karena si partikelnya sudah merusak paru-paru adalah sesak nafas. Ya, jadi kalau ada pekerja yang sudah memunculkan keluhan batuk, ya, dan batuknya itu berkelanjutan, waspada, berarti sudah ada partikel berbahaya masuk ke dalam paru-paru dia. Belum masuk paru-paru sih, baru masuk ke batang tenggorok dulu, begitu. Itu harus dicari partikelnya apa, berapa kadarnya, dan kalau memang di atas nilai ambang, lakukan malah pengendalian dimaksud. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Lutfi untuk jawabannya. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Wendri, silahkan boleh klik raise hand ya. Kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Wendri. Sambil menunggu teman-teman yang raise hand, kita lanjut dulu di kolom Q&A. Ada Pak Erwin. Pertanyaannya adalah kalau ada teman yang terpapar gas H2S di lokasi Hmm. kerja, kira-kira bagaimana pertolongan pertama yang harus kita lakukan, Dok, terhadap teman kita tersebut? Yang pertama, pindahkan ke tempat aman. Itu langkah pertama. Kita tidak boleh memberikan pertolongan kepada korban kalau kita sendiri pun dalam kondisi bahaya. Ngirup gas H2S juga gitu maksudnya, kan nggak lucu. Pindahin dulu. Pindahin korbannya ke tempat aman. Setelah dipindahin ke tempat aman, Ases. Ases si korbannya. Korbannya sadar nggak? Kalau nggak sadar, yang kedua, bernafas nggak? Periksa. Dia bernafas apa nggak? Kalau dia bernafas, ya, artinya dia pingsan kan? Kalau dia pingsan, maka kita posisi miringkan korban tersebut sambil kita persiapan untuk melakukan evakuasi ke rumah sakit. Ya, ini konteksnya adalah konteks P3K ya teman-teman ya, bukan konteks medical team. Karena kalau konteks medical team, kita bisa memberikan pemberian oksigen medis. Pemberian oksigen medis harus dengan tim medis, bukan petugas P3K. Ya, ini konteksnya P3K. Tapi kalau ternyata ketika kita cek pernapasannya dia nggak bernafas, berarti kan dia nafasnya berhenti. Berarti dia jantungnya berhenti. Lakukanlah pijat jantung. Pijat jantung sampai ada respon dia hidup lagi. Ya, itu yang harus dilakukan. Tapi kalau dia sadar ya bersyukur sih kalau dia sadar. Ya, kalau dia sadar kita lihat keluhannya apa yang saat itu muncul. Apakah dia batuk atau dia serangan sesak. Ya,
Kalau dia serangan sesak, maka posisikan dia supaya dia nyaman. Posisi nyaman untuk orang sesak adalah dalam posisi agak meringkuk. Jadi dia duduknya agak condong ke depan. Sambil tetap semua temuan saat kita memberikan P3K, korban keracunan H2S harus segera dievakuasi ke rumah sakit. Ya, seperti itu pertolongannya buat yang keracunan H2S. Oke, baik. Kalau ini dok melanjutkan yang H2S juga ini kan belerang ya. Kalau Hmm. kita misalkan wisata ke tempat-tempat yang ada belerang gitu, itu sebenarnya masih aman nggak sih dok? Kan ada yang pakai masker, Nah, ada yang enggak. Itu gimana dok? oke. Ini pengelola kawasan wisata itu seharusnya memang sudah seharusnya sih melakukan pembatasan apa sih membuat perimeter lah kita bilang. Perimeter di mana disinilah titik aman untuk kita mengamati lokasi wisata tersebut, tetapi juga harus diinformasikan kepada pengunjung, kepada para wisatawan bahwa pada jam-jam tertentu atau misalkan ada perubahan arah angin gitu ya, segera diberitahukan untuk mereka menghindar kepada titik-titik lokasi wisata tersebut. Begitu. Apakah kita perlu pakai masker? Bisa ya, bisa tidak. Kalau tidak, artinya kita mengamati arah kecepatan angin. Arah anginnya yang nanti membawa gas belerang itu jangan sampai datang ke kita gitu. Kalau kita mau pakai masker, monggo pakai masker, cuman bukan masker medis. Sekalian aja masker filter mask lah setidaknya, ya. Atau masker yang ada kayak semacam apa sih kayak semacam koin gitu ya di depan atau di samping itu pakai sekalian pakai itulah ya kalau mereka mau pakai. Tapi tetap kalau di lokasi wisata pengelola wisata harus melakukan itu pengumuman berulang terhadap arah dari angin supaya si wisatawan tidak berada di posisi di mana gas belerang itu nanti malah terdorong begitu. Kira-kira begitu. Oke, karena waktu itu saya pernah justru kita melewati asap terowongan asap belerang itu. Nah, itu sih sebenarnya malah kita searah juga sih sama arah anginnya. Cuman karena cuman dikit doang, kayaknya sih kalau kita sambil tahan nafas doang langsung buru-buru lari, Oke, kayaknya kalau saya ngerasa kayak nggak berdampak apa-apa. Apakah itu nanti akan terakumulasi dok, walaupun cuma paparan dikit doang atau gimana oke. sebenarnya dok? Pertanyaan bagus nih. Kalau kita bicara terhadap bahan kimia organik, itu mereka punya waktu paruh. Begitu. Waktu paruh di mana nanti misalkan kemasukan 1 gram belerang gitu ya, gas belerang. Maka nanti sering dengan waktu, 1 gram itu nanti akan terus berkurang di dalam tubuh kita. Akhirnya nanti akan wash out atau tersapu bersih dari tubuh kita. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan untuk bahan-bahan organik, kimia organik yang memang waktu paruhnya itu pendek. Gas belerang itu waktunya pendek sebenarnya. Begitu. Oke, berarti masih aman ya kalau cuma sekali-sekali doang ke sono ya. Jangan tiap hari aja ya dok ya. Ya. Betul, jangan tiap hari juga. Oke, baik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini pertanyaan lanjut lagi dari Pak Timothy yang mau raise hand nih. Silakan Pak Timothy. Selamat sore Pak Timothy. Selamat sore Pak Arif. Ya, silakan Sore Pak. dok. Sore, Pak. Dengar dok. Kedengeran. Nah, dok, saat pemeriksaan partikel udara dok, terutama di daerah-daerah misalnya yang mengandung gas termasuk belerang itu berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali dok untuk pemeriksaan partikel Oke. Dan seperti tadi Pak Arif bilang tuh jangan tercemar atau ya, kalau kita bicara dari regulasi, regulasi mengatakan pengukuran lingkungan kerja atau pengukuran pajanan partikel berbahaya tersebut dilakukannya setahun sekali. Kalau kita bicara regulasi. hmm. Tapi kalau kita bicara dari aspek severity of hazard, kita harus melihat gitu. Kita harus melihat terhadap eh ya tingkatan berbahayanya. Kalau ternyata kita ukur dan partikel itu ternyata 5 kali lipat di atas nilai ambang batas,
dan manajemen mempunyai company bylaws untuk meminta pengukurannya tiap bulan, maka kita lakukan. Ini pertanyaannya Pak Timotius itu mirip dengan pertanyaan harus seberapa sering sih ngukur gula darah pada pasien diabetes? Tergantung. Kalau gula darahnya 1.000, ya tiap hari kita ukur. Supaya kita benar-benar memonitor kalau gula darahnya tuh benar-benar diturunin gitu. Tapi kalau gula darahnya 50, yang ngapain diperiksa tiap hari juga gitu. Jadi kita melihat kepada tingkat urgensinya ya. Kalau kita bicara regulasi setahun sekali. Tapi kalau bicara urgensi, kita kembali kepada hasil pengukuran. Kalau hasil pengukurannya tinggi sekali, ya, dan itu dipandang membahayakan kesehatan, ya kita perlu lakukan pengukurannya lebih intens. Mau setiap hari, mau setiap minggu, mau setiap bulan, ya. Baik. Jadi kita harus melihatnya berkacamatanya kepada tingkat severity-nya, tingkat fatality-nya, gitu, untuk menentukan frekuensi pengukurannya. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, seperti itu ya Pak Timothy jawabannya. Lanjut lagi ini dari kolom Q&A nih Bapak Ibu. Dari Pak Kuneri, seberapa sering fit test harus dilakukan ulang bagi pekerja nih Pak? Apakah ada perubahan kondisi fisik tertentu pada pekerja yang mewajibkan tes ulang meskipun jadwal rutinnya belum tiba nih dok? Silakan dok. Secara aturan main bakunya sih setahun sekali. Ada dua kondisi. Satu, setahun sekali, atau yang kedua kalau supplier. Ganti supplier, ganti model. Ganti model, ganti potongan ukurannya. Ibarat kata nih, kasarnya, tadinya saya pakai baju merek eh eksekutif, di mana ukuran eksekutif saya cocoknya pakai ukuran XL. Sekarang saya ganti ke merek Uniqlo. Uniqlo itu XL itu sudah kedobioran. Saya harus refitting lagi gitu. Cari ukuran baju yang cocok dengan badan saya. Ternyata pakai Uniqlo malah medium begitu. Jadi harus dua hal yang kita lakukan. Pertama, setahun sekali kalau memang dia eh, tetap sama suppliernya, atau saat berganti supplier. Kalau ganti supplier tuh pasti model berubah. Sehingga fitting test harus kita lakukan. Nah, dan yang ketiga, kondisi-kondisi khusus. Kondisi khusus ini apa? Yaitu kalau kita kondisi khusus, pertama, kalau si karyawan operasi wajah. Yang tadinya dia muka bokir, dia pergi ke Korea, mukanya muka Tomingse gitu. Ya, kan berubah kan gitu. Yang tadinya kotak jadi lurus gitu. Ya, ya itu harus fitting test gitu. Dia baru operasi wajah, fitting test. Dia baru kena musibah sehingga mukanya berubah, ada luka bakar, bekas luka bakar, kita fitting test. Ya, ketika dia baru selesai pengobatan atau perawatan inap karena kemoterapi yang membuat dia jadi menyusut berat badannya, berat badan kalau nyusut muka kita tirus, kita fitting test juga. Atau dia mendadak jadi gendut banget gitu, jadi bulet-bulet gitu, ya, fitting test juga. Jadi ada 3 kondisi yang kita lakukan untuk melakukan fitting test secara frekuensi. Setahun sekali kalau tidak perubahan. Yang kedua, yang tadi, kalau kita berubah supplier. Dan yang ketiga, kondisi khusus. Ya, kondisi khusus dia berat badannya berubah, berubahnya itu 10 kilo. Ya, mau dia turun kek, mau dia naik kek, itu kita fitting. Ataupun dia ada perubahan pada wajah, entah dia operasi wajah, ya, ataupun dia mungkin baru ngalami musibah, ya, yang merubah kontur wajahnya. Itu harus dilakukan fitting test. Ya, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Kuneri untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Amir Ruslan. Bagaimana solusi yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengatasi kelainan pada sistem pernafasan, dok? Mencegah kembali kepada hierarki pengendalian risiko sih Pak. Ya, tetap kita bicara dari sisi eliminasi, substitusi, engineering, administratif, dan alat pelindung diri. Tetap karena
Untuk mencegah, ya kita hilangkan sumber masalahnya. Begitu. Ya, hierarki pengendalian risiko itu yang kita pakai. Ya, kita bisa eliminir atau kita bisa ganti dengan yang lebih aman buat kesehatan, atau kita lakukan pengendalian engineering dalam hal modifikasi atau isolasi. Dan kepada para pekerja kita harus memberikan edukasi, awareness kepada para pekerja supaya mereka menerapkan pola kerja aman buat diri mereka sendiri. Dan penyediaan APD itu penting. Administratif, selain kita memberikan awareness, medical check up itu penting karena itu merupakan bagian penting untuk melakukan deteksi dini penyakit. Ya, walaupun belum bergejala nih, tapi sudah ada proses penyakit yang berjalan di dalam jaringan tubuhnya. Maka medical check up ini yang kita pakai untuk mendeteksi dini supaya kita bisa mencegah adanya kemungkinan fatality, baik itu fatality kematian ataupun fatality kecacatan permanen. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kayak gitu ya, Pak Amir Ruslan untuk jawabannya. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung boleh silahkan. Bisa klik raise hand. Nanti kita akan izinkan untuk Bapak Ibu bertanya dengan Dokter Wendri. Oke. Pertanyaan lanjutan dari Pak Dedi. Nah, menyambung tadi APD ya dok, Mm-mm. seringkali setelah APD pernapasan diberikan, manajemen itu merasa udah selesai nih. Nah, gimana strategi efektif agar penggunaan respirator ini tidak memicu risk compensation? Nah, di mana perusahaan jadi enggan memperbaiki ventilasi ataupun melakukan eliminasi bahaya karena merasa pekerja kan udah aman dengan masker. Nah, gimana dok? Silakan. Bimbingan teknis jawabannya. Manajemen tidak melakukan itu karena dia tidak tahu. Ya, bimbingan teknis harus dilakukan. Datangkanlah konsultan yang bisa memberikan pencerahan atau hidayah kepada manajemen bahwa untuk bisa membuat metafora lah, metafora dengan sistem manajemen yang berjalan di perusahaan. Ya, nggak mungkin kita menggunakan manajemen pemadam kebakaran tanpa kita menghilangkan sumber apinya. Pemahaman dasarnya seperti itu. Jadi mereka harus ikut pelatihan, mereka harus ikut training. Kalau mereka nggak sanggup karena keterbatasan waktu, ya kita bimbingan teknis ya kepada manajemen untuk mereka mengerti bahwa hierarki pengendalian risiko itu tidak dimulai dengan APD, tapi dimulai dari eliminasi, hilangkan masalahnya. Makanya saya suka dengan teman-teman Yakuza, karena Yakuza itu menerapkan hierarkinya bagus gitu. Lu bikin masalah, eliminasi. Gampang kan? Tinggal Anda cemplungin ke sungai di Yokohama gitu kan. Selesai ceritanya. Ya, atau triad gitu di Cina. Nah, itu yang harus diterapkan. Ya, dan kembali, manajemen punya pemikiran seperti itu karena mereka nggak tahu. Mereka belum punya pemahaman yang menyeluruh ya terkait tentang hierarki pengendalian risiko. Sehingga penting sekali untuk membawa mereka mengikuti bimbingan teknis. Ya, salah satunya ya, misalkan mengundang konsultan gitu, mungkin Pak Arief diundang gitu untuk memberikan pencerahan. Kalau nggak cukup sekali, berkali-kali nggak apa-apa. Itu hal yang penting. Sampai mereka mengerti bahwa, oh ternyata APD itu bukan langkah pertama. APD itu justru langkah terakhir. Ya, langkah pertama itu adalah eliminasi. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Oke, memang kadang-kadang kalau manajemen juga harus pakai pihak ketiga yang bisa menyampaikan ya dok, supaya nggak Itu yang betul. kadang-kadang kalau dari dalam juga kita kan udah gitu kan. Ternyata ada sisi lain yang manajemen mungkin belum melihat ke sana gitu ya. Gitu. Oke, baik. Pak Deddy seperti itu ya, Pak Deddy untuk jawabannya. Pertanyaan lagi lanjutan nih. Ini pertanyaan terakhir nih. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya langsung boleh ya, klik raise hand atau tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Dari Parangga, saya bekerja terpapar debu tapioka. Hmm, Apa penggunaan masker medis 3 lapis itu cukup? Atau ada standar masker yang harus dipakai dok untuk debu tapioka ini? Silakan dok. menarik. Nggak bisa pakai masker medis 3 lapis. Kenapa? Karena zona pernapasannya itu masih bolong. Apalagi debu tepung tapioka, begitu ya. Jadi tetap harus menggunakan filter mask. Baik itu yang apa
KN95, KF94 ya. Anda gunakan itu. Respirator yang khusus untuk partikel fisik. Kalau kita bicara dalam hal konteks APD. Tetapi kalau kita berbicara konteks secara menyeluruh dalam hal bicara hierarki pengendalian risiko, maka tempatnya Bapak itu harus dipastikan sistem ventilasinya berjalan dengan optimal. Supaya partikel tepung tapiokanya itu nggak bertahan lama di dalam ruang kerjanya Bapak. Terdorong keluar. Ya, kalau itu sistem ventilasi itu nggak dilakukan, Bapak tetap menggunakan filter mask, ya akan ada titik jenuh. Di mana ujung-ujungnya nanti Bapak udah jengah, capek menggunakan filter mask tersebut, ya yang lebih efektif ya, K95, N95, KN95, KF94, ataupun yang sejenisnya, bukan masker medis 3 lapis ya, bukan. Ya, yang benar-benar murni respirator debu, begitu. Anda capek menggunakan karena emang udah jengah, Anda lepas. Terus jeleknya tubuh manusia adalah adaptasi dan habituasi. Sesuatu yang tidak normal karena sering dipapar, terjadilah normalisasi dalam tubuh. Ah, nggak apa-apa, saya biasa kok kerja di daerah tepung tapioka yang setebal itu. Tanpa sadar kalau proses penyakitnya berjalan di dalam paru-parunya, yaitu penyakit pneumokoniosis tersebut. Oleh karena tepung tapioka. Jadi penting sekali, ya tidak hanya cuma terfokus kepada APD saja, tapi fokuslah kepada ventilasi. Ya, perbaikan ventilasi industrinya itu harus dilakukan. Entah itu supply sistemnya diperbaiki, atau exhaust sistemnya diperbaiki, atau dua-duanya diperbaikin. Supaya si partikel itu keluar dari ruang kerja. Keluar dari ruang kerja, kadar partikelnya minim di ruang kerja, Bapak terhindar dari pajanan tepung tapioka tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak ya. Oke. Nah, ini nyambung juga saya jadi penasaran sama kalau kita naik motor, Dok. Kan itu kan Hmm, banyak paparan-paparan dari knalpot yang zat dari knalpot kan lumayan berbahaya ya, ada timbal dan hmm, lain-lain, debu. Nah, sebenarnya kalau pakai kendaraan motor itu cukup kan biasanya kita pakai buff kalau nggak pakai masker medis sih ya sebenarnya yang ada hmm, di jalan-jalan 15.000 20.000 itu hmm, hmm, dua double kayak gitu. hmm. Sebenarnya cukup atau kalau nggak cukup itu jadi normalisasi di paru-paru kita, Dok? Atau Itu ada nggak khususnya, cukup. Dok? Sebenarnya sudah cukup banyak pengendara motor yang sudah eh, menyadari, yang sudah punya awareness, sehingga mereka memang mengenakan respirator kimia yang memang dikhusus untuk pengendara motor. Itu ada, saya lupa nama mereknya apa. Dan saya cukup sering melihat itu, ya, yang sangat simple, simplicity sekali, gitu ya. Baik yang cuman hanya dua, yang sisi dua atau yang satu sisi, ya. Itu untuk yang kimia. Tapi memang kebanyakan yang dipahami oleh pengendara motor di sini adalah ini paparan debu, bukan paparan kimia yang lebih besar. Sehingga mereka pasti memilihnya adalah respirator debu. Respirator debu yang sudah cukup banyak dijual. Ya, yang ada yang corong dua atau corong satu itu udah sangat baik. Atau yang bentuk kayak persegi di depan, itu udah sangat baik dipakai untuk perlindungan. Karena kalau menggunakan masker medis, itu tidak kasih perlindungan apapun. Justru nanti malah terjadi itu habituasi pada tubuh yang membuat ya paru-paru ya terima aja tuh polutan kendaraan bermotornya gitu. Yang nanti bisa terjadi proses akumulasi di dalam paru-parunya itu. Jadi kalau buat pengendara bermotor sangat ditekankan disarankan untuk menggunakan respirator debu. Begitu ya. Yang sebenarnya sudah cukup banyak dijual di Indomaret, Indomaret, Alfamart ada deh, beberapa ada gitu. Tapi kalau mau ingin aman, bisa cari di yang agak lebih gede, misalkan kayak di Hero gitu ya, atau kayak di Super Indo, itu mereka ada jual ya, respirator debu yang memang khusus untuk si pengendara motor tersebut. Ya, Oke, iya ya. Kadang-kadang memang kalau cuma pakai itu dong kayak masih bau asap nih masih betul. berasa ya. Oke. Gitu ya teman-teman. Nanti bisa dicek maskernya di toko-toko terdekat ya. Jangan cuma pakai masker medis doang yang 15.000, 12.000, 15.000, 20.000 ya teman-teman. Oke, lanjut lagi dari Pak Amir Ruslan.
Bahaya apa yang dapat terjadi jika tidak memperhatikan kondisi kesehatan saat melakukan pengelasan, Dok? Dan apakah Hmm, bisa menghilangkan dampak tersebut agar kembali pulih sistem pernafasannya, terutama paru-paru? Oke, pengelasan. Welding elektroda itu pada dasarnya itu kandungan dasarnya logam berat dan sangat bermacam-macam. Beda produsen, beda komposisi welding elektrodanya, ya. Kebanyakan ya welding elektroda yang dipakai itu akan bisa menimbulkan penyakit yang kita kenal namanya metal fume fever. Demam seperti sakit influenza, tapi penyebabnya bukan karena virus, tapi penyebabnya karena logam berat. Itu penyakit yang lebih ringan yang akan diterima oleh teman-teman jurulas. Metal fume fever, penyakit seperti influenza. Gejalanya kayak influenza, dia demam, batuk, pilek segala macam, tapi penyebabnya bukan karena virus, tapi penyebabnya karena welding elektroda. Begitu. Dan bisa jatuh kepada penyakit yang lebih serius, kanker ataupun juga penyakit saraf ya di otak besar namanya ensefalopati. Bisa juga penyakit paru-paru itu sendiri ya pneumokoniosis dan lain sebagainya berdasarkan jenis logamnya ya. Makanya penting sekali ya untuk kita mengetahui isi komposisi dari welding elektroda tersebut melalui LDK atau SDS tersebut. Itu penting. Dan apakah setelah terpapar dari fumes welding elektroda itu kita akan bisa kembali pulih bergantung kepada jenis logamnya. Ya, kalau logamnya itu hanya menimbulkan metal fume fever bisa cepat sembuh. Dan sebaliknya, kalau ternyata logamnya menimbulkan penyakit yang lebih serius, perobatannya akan lebih lama. Ya, jadi dalam hal kasus jurulas nih, makasih banget pertanyaan sangat bagus sekali. Ya, si jurulas ini eh, untuk memastikan kesehatan jurulas, medika check-up penting. Identifikasi welding elektrodanya penting, terkhusus komposisinya. Karena dari komposisi kita tahu, kita bisa cek dan nanti ketahuan tuh logam-logam apa saja yang dipandang berbahaya. Sehingga nanti dalam bentuk pengendaliannya, ya tergantung nih pelaksanaan weldingnya outdoor atau indoor. Outdoor agak lebih aman dan saya lebih sarankan outdoor dibanding indoor. Karena kalau indoor, Anda harus benar-benar mengatur sistem ventilasi internalnya. Sistem ventilasi indoornya dibanding kalau outdoor. Kalau outdoor kan kita ngikutin arah kecepatan angin kan. Begitu. Tinggal kita nanti ngelas, ya ngelasnya mengarah ke arah angin yang berhembus. Begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Amir jawabannya. Lanjut lagi, satu pertanyaan lagi. Oke, dari Pak Lutfi lagi nih. Banyak pekerja merasa baik-baik saja, meskipun setiap hari terpapar debu, asap. Dalam praktik K3, kesalahan apa yang paling sering dianggap sepele dalam perlindungan pernafasan, tapi justru berdampak serius bagi kesehatan jangka panjang? Ketidaktahuan itu jawabannya. Yang tadi Bapak sampaikan ya di awal bahwa banyak pekerja yang tidak yang merasa tidak apa-apa walaupun mereka sudah nyimeng partikulat debu gitu. Mereka melakukan itu karena tidak tahu. Tidak tahu kalau partikulat debu itu berbahaya bagi kesehatan. Tapi saya nggak ada gejala, Dok. Itu yang kita takutkan. Bahwa orangnya tidak bergejala oleh karena tubuhnya sudah beradaptasi dengan kondisi tersebut. Tetapi proses penyakitnya berjalan di tingkat jaringan tubuh. Begitu. Jadi kesalahan utama dalam hal pengendalian itu adalah ketidaktahuan. Lebih celaka lagi ketidakmautahuan. Bahwa ya sudah jelas ada sumber bahaya, tapi kami tidak akan kasih perlindungan. Itu berbahaya. Justru penting sekali awareness diberikan. Penting sekali promosi kesehatan kerja diberikan. Tentang bahaya dari debu tersebut, bahaya dari partikel kimia tersebut, apa dampaknya terhadap tubuh, apa nanti kondisi terburuk yang akan bisa didapatkan, dan bagaimana pencegahannya. Ya, pencegahan yang dilakukan secara personal, itu kita berikan awareness kepada pekerja. Sambil di tingkat perusahaan, di tingkat
organisasi perusahaan, lakukanlah hierarki pengendalian risiko. Eliminasi, substitusi, engineering. Itu penting sekali. Ya, supaya semua terlindungi. Begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya Pak ya. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Lutfi Gusti Irsyad untuk jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya? Yang raise hand? Kalau tidak ada, kita akan dengarkan dulu untuk closing statement materi kita hari ini. Menarik ya teman-teman semuanya untuk materi kita hari ini. Jadi kita bisa langsung aplikatif untuk bisa diterapkan baik itu di lingkungan pekerjaan ataupun juga di lingkungan kita sehari-hari seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi, kita sama-sama dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita kepada Dr. Wendri. Dipersilakan. Iya. Jadi teman-teman bahwa di tempat kerja kita pada dasarnya tuh kita menghirup udara. Kita butuh oksigen setiap detik, setiap menit, setiap jamnya. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa udara yang kita hirup itu mungkin saja sudah tercemar. Tercemar oleh partikel fisik, partikel kimia, ataupun partikel biologi yang akan bisa berdampak kepada kondisi kesehatan kita. Dan ketika kita jatuh sakit, kita tidak bisa produktif secara ekonomi dan secara sosial. Maka dengan pemahaman itu, dengan program ya perlindungan pernapasan yang diterapkan di tempat kerja kita akan bisa menolong para pekerja, menolong kita untuk kita bisa bekerja dengan aman dan bekerja dengan sehat. Kita bisa bekerja dengan penuh keyakinan bahwa udara yang kita hirup di ruang kerja kita adalah udara yang berkualitas, udara yang tidak tercemar sama sekali. Sehingga kita bisa produktif secara ekonomi dan secara sosial dan juga bisa memberikan kontribusi aktif bagi organisasi perusahaan sehingga akan menimbulkan profit dan harapannya bonus tahunan tetap lancar. Itu harapan kita, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di siang hari ini bisa memberikan pencerahan dan memberikan kepercayaan diri lebih lagi bahwa penting sekali pengendalian itu dilakukan dan dengan pengendalian maka kita akan bisa bekerja dengan aman dan sehat. Ya, demikian penutup dari saya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Wendri, terima kasih juga teman-teman semuanya luar biasa. Hari ini kita banyak belajar terkait dengan pernafasan ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dokter Wendri bisa kita aplikasikan baik itu di pekerjaan maupun juga di kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan Dokter Wendri yang menyampaikan ilmunya, sharing ilmu hari ini bisa menjadi keberkatan untuk Dokter Wendri dan selalu diberikan kesehatan. Oke. Buat Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan sekali lagi silahkan bisa mengisi absensi sebelum webinar ini berakhir. Karena kalau sudah berakhir, khawatirnya nanti teman-teman sudah tidak bisa mengisi link absensinya lagi ya. Karena untuk link absensi ini hanya bisa diisi ketika webinarnya masih on nih. Kalau misalkan sudah off, maka linknya langsung otomatis off seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman bisa isi absen dan sekedar informasi bagi teman-teman yang sudah mengisi absensi ya sampai berhasil. Sertifikatnya sudah terbit, sudah bisa dicek di aplikasi Mika Pro. Di menu akun, jadi buka dulu aplikasi Mika Pro-nya, lalu lihat ke pojok kanan bawah ada tombol icon akun ya. Kemudian klik menu pelatihan saya yang ada di paling atas gitu ya. Baik, sebelum kita closing teman-teman seperti biasa saya akan putarkan door prize untuk satu orang pemenang. Jadi pastikan teman-teman semuanya masih standby hari ini ya. Oke, nanti door prize-nya adalah sertifikasi auditor SMK 3. Dr. Wendy izin dulu kita putarkan door prize hari ini. Dan untuk persyaratannya adalah wajib sudah tersertifikasi ahli K3 umum Kemenaker RI terlebih dahulu. Kita putarkan teman-teman. Atas nama Algani Aprilia Rusian. Selamat kepada Bapak Algani Aprilia Rusian mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3 Kemenaker RI secara gratis senilai 3.870.000 kami berikan gratis untuk pemenang hari ini. Selamat kepada Bapak Algani. Nanti setelah ini saya akan hubungi langsung terkait dengan persyaratannya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah hadir hari ini dan jangan lupa untuk bergabung ke dalam WhatsApp group ataupun juga Telegram group ya teman-teman. Ini saya kirimkan lagi di kolom chat. Silahkan teman-teman bisa isi
atau bisa isi, bisa klik ya, bisa klik linknya ya, baik itu di WhatsApp ataupun juga di Telegram. Senyaman ya teman-teman semuanya. Mau di WhatsApp boleh, di Telegram boleh. Karena keduanya kita akan share informasinya untuk webinar tiap hari Sabtu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai berjumpa lagi di Sabtu depan. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan. Dr. Wendy juga diberikan kesehatan dan keberlimpahan. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Wendy semuanya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dok. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life now, we come this far. We won't stop now, this is all we are. We set out on the open road to the fields of gold. Side by side when it hurts the most and you feel like letting go. We get knocked down, we'll rise again. We won't give up, we won't forget. It's who we are, forever young. Light up the dark, break down these walls. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we